kabupaten dari salah satu Persia, yaitu Iran sekarang. Ya. Daerah-daerah ulama, ya. Maru, Rai, Naisabur itu daerah-daerah ulama. Asfahan, ulama-ulama di Persia sekarang Iran, dan pegunungan-pegunungannya. Wa kana nasiju wahdah bi isbat tasannu'. Masya Allah. Dialah orang yang sendiri, ya, nggak mau membuat-buat sesuatu yang riak. Masya Allah, ya. Dia orang desa, orang pegunungan, tapi dia alim, tapi dia nggak mau menjadi orang-orang yang dibesarkan, orang-orang yang tasannu buat-buat. Kayak orang sekarang pamer. Nah, orang sekarang kan begitu, baru alim aja udah, ya, modelan dan lain. Enggak, dia menyendiri. Ya. Orang-orang sufi, semuanya orang-orang sufi begitu. Dia alim, tapi dia menyendiri di lereng-lereng gunung, di kampung-kampung. Tadi Rai kampungnya di daerah gunungan. Biisgal tasannu', dia jatuhkan sifat tasannu'. Artinya dia tekan, nggak mau riya. Riya artinya memamerkan amal. Kalau tasannu' membuat-buat, bikin-bikin, ya. Tasannu' bikinan, ya. Wa kana 'aliman adabiyyan, dan dia orang alim yang adib, akhlak, yang ahli ilmu adab, ya. Sahibat Dhannun al-Masri. Dia bersahabat di waktu itu bersama Imam Dhannun al-Masri, ulama besar, gurunya. Wa Abu Turab an-Nakhshabandi, ya. Dan juga Abu Turab terkenal juga orang-orang yang besar di kalangan 70 orang ahli sufiah ini. Warafaqa Abu Sa'id al-Kharraz. Dia berkawan, bersahabat dengan juga Abu Sa'id al-Kharraz. Ya, itu ulama-ulama 3 di zamannya dia. Walaupun dia orang dalam, orang pegunungan, orang lereng, kampung, orang pedesaan, tapi dia tidak mau nampil buat ke ilmuannya. Mata sanata arba' wa thalathmi'ah. Meninggalnya tahun 304. Qala Yusuf bin Husain, dia berkata dari kata-kata sufiyahnya atau hikmahnya daripada makalahnya, la an alqa ta'ala bi jami'il ma'asi ahabbu ilayya min anqahu bi dzarrah min at-tasannu'. Orang ada yang karismanya udah, dia nggak mau tenar, nggak mau, dia mau di kampung. Ada itu semua ada watak-watak manusia. Ada yang mau ada yang mau dunia, ada yang mau pangkat, ada yang mau begitu. Tapi ada ulama-ulama yang mau dipikir, nggak dikenal, udah alim, udah ada alim di kampung, di ujung lereng gunung, dia nggak mau dikenal, ulama, dia ikhlas. Nah, dia termasuk lebih baik aku berhadap kepada Allah dengan banyak maksiat daripada aku menghadap kepada Allah dengan sedikit sifat riya tasannu'. Biarin dia aku maksiat banyak, tapi jangan aku menghadap kepada Allah dengan tasannu', artinya riya. Riya itu ada banyak, ada tasannu', ada sum'ah, ada nadhara. Tasannu' artinya buat, sana'ah artinya bikin, membuat-buat, bikin. Sum'ah mendengar, supaya orang dengar. Terus yang ketiga apa tadi? Nadhara, supaya orang lihat. Nadhara artinya melihat supaya orang lihat. Itu jenis-jenis daripada riya. Nama-nama riya yang lain masih ada lagi. Wa qala Yusuf bin Husain, dia lagi berkataan hikmahnya, idza ra'aital murid yashtaghil bir-rukhas fa'lam annahu la yaji'u minhu syai'. Ya Allah, kalau engkau melihat seorang murid, katanya, dia beramal mencari yang ringan-ringan daripada rukhsah, artinya ada dalil-dalil yang ringan. Wah, ini orang ketahui dia gak bakal dapat ilmu sesuatu karena dia meremehkan amal ilmunya. Jangan kita mengambil yang rukhsah yang dibolehkan oleh Allah, boleh, tapi kita ambil yang enteng-enteng aja. Artinya dia gak mendatangkan ilmunya dengan amal. Wa kataba ila Junaid, dia pernah menulis surat kepada Imam Junaid, Muhammad bin Qasim al-Junaid al-Baghdadi, terkenal kepala sufi di Baghdad di zaman itu. Dia tulis surat, la adaqallahu ta'ama nafsik. Wahai Imam, katanya, semoga engkau tidak mencicipi, katanya, rasa daripada hawa nafsumu. Fa innaka in dubtaha lam taduk ba'da khairan abada. Kalau engkau mencicipi makanan hawa nafsumu, engkau tidak akan mencicipi yang selalu baik-baiknya seluruhnya. Artinya jangan ngikutin hawa nafsu. Kalau kita ngikutin hawa nafsu, artinya kita mencicipi hawa nafsu kita. Artinya kita makan hawa nafsu kita. Kalau kita udah mencicipi hawa nafsu kita, memakan hawa nafsu kita, nggak bakal menemukan lagi yang baik. Ya, susah. Udah keikutan hawa nafsu di dalam segala bidang. Ya.
Qala Yusuf bin Husain, dia lagi perkataannya, ra'aitu afat as-sufiyya fi suhbatil ahdath. Tuh, tadi dia bilang, aku menyendiri di lereng-lereng gunung, nggak mau bergaul dengan orang-orang kota, dengan orang-orang bising, orang-orang yang sibuk nih. Kita kan di kota sibuk kan? Wah, macam-macam fitnah, macam-macam. Coba kita tinggal di Sukabumi di pojok, tenang, nggak ada fitnah, nggak dengar gambar, nggak dengar handphone, nggak dengar TV. Nah, ibadah sama Allah Subhanahu. Dia bilang apa? Aku katanya melihat paling buruknya orang sufi kalau dia bersahabat dengan orang-orang baru. Orang-orang baru, orang kota. Orang-orang kota, ini kan baru semuanya nih. Muncul ini, muncul ini. Baru semuanya, udah bersahabat macam bingung kita sekarang. Wa ma'asyaratul awlad. Engkau bermuasyarah, berkawan, bersahabat orang-orang yang enggak sama sejalan dengan engkau. Sekarang kita mau sejalan kurang susah. Udah lain, pahamnya lain, thariqahnya lain, akidahnya lain, enggak bisa kita bergaul sama orang. Terpaksa gitu. Walau jeniswan, apalagi bersahabat sama perempuan-perempuan. Alhamdulillah dari bisa jadi maksiat, bisa jadi fitnah sebab wanita. Wallahu a'lam wa a'lam. Wala ilma lana illa ma 'allamna wa ahkam sirr. Ada 8. Kalau Allah sallallahu alaihi wasallam wan nabiyuna min qabli la ilaha illallah. Amin ya Allah. Nub'ats insyaallah ta'ala minal